La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Kemudian kan kita didiskusi ini yang ketika membagi zakat. Nah, terus saya sampaikan nih surah atau ayat 60 tafsirnya sampaikan. Terus banyak yang ngeyel, itu kan bapaknya mampu, itu kan sugih. Di Al-Qur'an ini enggak sebut sugih apa kere ora gitu. Mu'alaf titik gitu loh. Ini bentuk penghormatan, kasih sayang kita kepada mu'alaf, perhatian. Nah, apresiasi. Kita datang ke rumahnya, Pak. Rumahnya besar, datangi. Disambut itu, selamat datang Pak Ustadz. Kami sangat tersanjung Bapak Ustadz datang ke sini. Wah, gimana Pak Ustadz? Nah, kemudian kita basa-basi sebentar, gimana Pak? Sudah bisa sholat, sudah bisa wudu. Oh ya, saya lagi semangat sholat, alhamdulillah gitu ya. Terus Pak, ya ingat, zakat mal itu cash. Ya, bukan dikasih payung cantik atau gelas cantik gitu. Masa dikasih gelas cantik. Zakat mal itu cash ya, zakat mal itu cash ya. Jadi waktu itu kami berikan ya. Bagi Bapak itu mungkin tidak seberapa. Pak, mohon maaf ini ada oleh-oleh dari kami. Ini syariat Islam dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 60 mu'alaf mendapatkan zakat, ya zakat. Loh, maaf Pak Ustadz, saya orang yang mampu. Ya Pak, disebutkan yang mampu atau mohon maaf belum mampu, itu semuanya dapat bentuk kasih sayang kita, bentuk perhatian kita, apresiasi kita. Terus kemudian Bapak itu sangat bahagia. Wah, Islam bagus sekali ya. Islam penuh dengan kasih sayang. Oh iya Pak, perhatian Pak. Alhamdulillah. Ya udah Pak, saya terima kasih ya, alhamdulillah. Nah, berapa pekan kemudian, kira-kira nggak sampai 1 bulan, orangnya datangi kami ganti berpuluh-puluh kali lipat. Allahu Akbar. Pak, ini ada wakaf saya, Pak, ini ada sedekah saya, Pak, ini ada infak saya. Silakan untuk anak yatim, untuk masjid, untuk mana, untuk pondok pesantren silakan. Alhamdulillah, itu amazingnya itu. Jadi mu'alaf itu harus dikasih zakat, bukan dikasih proposal. Lagi yang mlebu Islam mlebu proposal. Wah, lah kepiye lek. Aduh ya Allah. Nah ini perlu diluruskan ya. Itu perhatian, nanti orangnya juga insya Allah akan bantu kalau kita kasih perhatian. Jadi itu ya teman-teman. Ini syariat Islam yang mulia luar biasa. 5, gharim. Gharim itu apa? Orang yang terlilit hutang. Tapi ingat, terlilit hutang butel. Nih, perlu dicek ini amilnya ya. Ada yang ngacung, Pak Ustadz saya gharim. Gharim kenapa? Nyicil apa? Nyicil Pajero. Wah lah. Pajero panas jobon jero gitu. Rasito. Ini guyonan ya, nyicil Pajero, nyicil Fortuner, masa itu gharim ya bukan. Itu bukan untuk hidup tapi gaya hidup. Gharim itu yang untuk hidup ya, betul-betul untuk hidup ya. 6 fisabilillah. Kemudian 7 hamba sahaya, 8 ibnu sabil. Jadi penyalurannya itu ditentukan oleh Allah, nggak bisa sembarangan. Maka amil itu harus orang yang paham agama, orang yang betul-betul paham, karena ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lanjutkan. Jadi tolong teman-teman yang belum menunaikan zakat, tunaikan zakat sekarang. Zakatnya berapa? Hanya 2,5%. Jadi kalau misalkan nih penghasilan kita setahun 200 juta misalkan, ya Allahumma amin. Yang gede-gede itu diaminin aja Pak. Ojo, aduh mungkin. Oh jangan nih, kata-kata adalah doa. Ini 10 hari terakhir itu diamini. Atau yang besar aja, penghasilan kita 1 tahun 1 miliar ya. Allahumma amin ya. Pengeluaran kita untuk pengeluaran sehari-hari, untuk bayar sekolah anak, untuk pengeluaran sehari-hari, pokoknya pengeluaran semuanya, misalkan untuk bayar hutang dan seterusnya 500 juta ya, selama 1 tahun. Ya, masih ada berapa berarti? 500 juta. Zakatnya berapa? 500 kali 2,5%. Berapa? 12,5 juta. Masya Allah, alhamdulillah. Allah hanya minta 2,5%. Kok pelit banget itu? Cuma 2,5%. Itu pun dari Allah. Itu kan rezekinya juga dari Allah, uangnya juga dari Allah. Maka bentuk syukur kita adalah kita menunaikan zakat. Dan ingat, zakat adalah benteng harta. Nah ini penting ini, hadisnya sahih. Zakat itu benteng harta. Maka saya sering mendapat keluhan dari seorang yang tadinya usahanya maju, hancur lebur. Tadinya pejabat tinggi, kemudian turun drastis. Saya tanya al-kabair itu, dosa-dosa besar, terutama 10 itu. Ya biasanya yang ketanggornya itu bukan masalah syirik, bukan masalah zina, ada yang terlupa, yaitu tidak bayar zakat. Karena zakat adalah benteng harta. Kalau kita tidak berzakat, harta kita bisa jadi di bumi hanguskan, dileburkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati ya, ini untuk mencegah musibah, mencegah mara bahaya kita. Nah, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam apa? Jumhur ulama mengatakan pada malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi pernah juga terjadi pada malam genap. Benar sekali. Salah ada satu pendapat yang rajih mengatakan pernah sekali pada malam
genap. Ngaten nggih. Jadi intinya apa? Ya harus tetap istiqomah. Ya, istiqomah ibadah. Bukan hanya bulan suci Ramadan, sebenarnya penentuannya setelah Ramadan. Jadi Ramadan itu madrasah kita, pesantren kita. Ya, Allah memberikan tarbiyah. Ini loh hidup yang benar gini loh. Bangunnya jam segini. Nanti subuhnya ke masjid. Setelah itu tadarusnya minimal ya 1 juz. Kemudian banyak sedekah, jaga lisan. Kan kalau orang puasa itu kan ya mau ngomong terus kan lelah ya. Kemudian jaga perbuatan, jaga emosi, tetap sabar. Ya, itu loh hidup kita juga gitu. Enak loh. Kita yang ramah jadi orang baik. Nah, dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini Allah mengajari kita. Kemudian salamun hiya hatta madla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi malam itu dipenuhi dengan malaikat, Mbak. Malaikat turun dari langit menuju ke bumi. Malaikat memenuhi malam Lailatul Qadar itu malaikatnya memenuhi langit, itu isinya malaikat semua. Allahu Akbar. Komandannya siapa? Malaikat Jibril. Ya Allahu Akbar. Jadi ketika kita mohon pada malam itu dikabulkan pasti. Dengan izin Allah ya. Ketika kita mohon ampunan, kita diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah ya, sampai terbit fajar. Nah, ciri fajarnya, ciri paginya apa? Ketika pagi di malamnya Lailatul Qadar, paginya sinar matahari itu sejuk. Sinar matahari itu apa? Sejuk. Tidak terik. Selama ini kan masih terik ya. Panas gumrobios itu. Itu mataharinya sejuk. Kenapa demikian menurut para ulama? Karena langit terhalang oleh malaikat. Allahu Akbar. Saya membayangkan malaikatnya memenuhi langit sehingga sinar mataharinya masuk ke buminya sejuk. Nah, angin bertiup sepoi-sepoi. Jadi betul-betul hari yang indah, hari yang luar biasa, antara mendung dan cerah bersamaan. Jadi itu ciri di pagi harinya. Lalu apa amalan doa yang membuat kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Ada dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini, hadisnya sahih. Insya Allah semuanya sudah hafal. Yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo semuanya santri baca ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Allahumma amin. Allahumma, mari introspeksi, mari muhasabah sejak kita balik sampai sekarang, karena pahala dan dosa dihitung sejak balik ya. Kalau ada anak-anak yang ke masjid, rajin ngaji, rajin sholat, pahalanya untuk siapa? Orang tuanya. Maka berterima kasihlah, ciumlah anak Anda yang ada di rumah kalau anak anda ikut sholat, karena pahalanya untuk Anda orang tuanya. Allahu Akbar ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Coba introspeksi, selama kita balik sampai sekarang kira-kira dosa kita sedikit atau banyak? Banyak, ya Allah. Baik sengaja maupun tidak sengaja, baik masa kini maupun masa lalu, baik dosa pada Allah maupun dosa pada sesama manusia. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca doa ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan hati, dengan penuh rasa penyesalan, sungguh-sungguh ingin taubatan nasuha, maka Allah akan menghapuskan, Allah akan mengampuni, Allah akan memaafkan seluruh dosa-dosa kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi itu ya teman-teman santri, anak-anak yang solehah yang ada di Pantai Asuhan Sinar Melati 4, tolong diamalkan, tambah semangat. Tinggal 7 hari lagi bulan suci Ramadan, dan jadikan seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir kita ya. Jadi semangat banget itu Mbak ya. Jadikan seolah-olah Ramadan terakhir kita ya. Karena memang betul, bahkan kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Jadi intinya kita harus bersemangat, bersegera dalam iman dan amal soleh. Insya Allah. Nggih. Itu matur nuwun, ini penjelasan tentang surah Al-Qadar. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita termasuk sebaik-baik manusia yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Allahumma amin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan kepada kita semua hingga kita senantiasa istiqomah sampai ke surga. Allahumma amin.
Mohon maaf lahir dan batin. Aku qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadun Rasulullah.